Hai minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, Sensei. Hai, di sini sudah ada Afisang dan Ekasang. Untuk Afikasang, semoga dia segera menyusul karena sudah jam 8 ya. Jadi kita mulai aja duluan. Baik, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas pelajaran berikutnya yang masih berkaitan dengan penggunaan kata kerja bentuk T. Yang di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar gimana caranya untuk bikin kata kerja bentuk T dari kata kerja bentuk mas dijadikan bentuk T. Lalu ada 3 pola kalimat yang sudah kita pakai ya, sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini adalah tambahannya. Jadi kata kerja bentuk T ini bisa digunakan untuk beragam pola kalimat. Hari ini agak banyak ya pola kalimatnya. Semoga kita bisa membahas semuanya karena kan mau libur ya. Jadi saya kasih Hai, yang banyak dulu, nanti di rumah bisa review sendiri atau bisa juga nanti saya kasih PR, nanti tinggal dikumpulin aja gitu. Baik, nah hai. sekarang ini ada nomornya, ini saya urutkan dari lanjutan penjelasan pola kalimat yang kemarin ya. Jadi hari ini startnya kita mulai dari nomor 4 begitu. Sini tadi kita sudah baca ada te kudasai. Te kudasai. Apa fungsinya Alfisang? Tolong dibaca. Fungsinya membuat kalimat perintah sopan. Oke, membuat kalimat perintah sopan. Jadi nanti kalau kalimatnya itu ada diakhiri dengan te kudasai, maka ada kemungkinan bisa diartikan tolong titik-titik atau silakan titik-titik. Jadi ini perintah untuk melakukan suatu hal. Misalkan kita coba kalau misalkan mau bilang tolong baca, baca kan yo mimas ya. Kira-kira jadi Iya, gimana perubahannya? Alfisang dicoba. Yonde kudasai. Ah, yonde kudasai. Betul. Yonde kudasai. Tolong baca. Yonde kudasai. Sekarang, tolong datang. Ekasang. Datang kita pakai kimas. Kimas. Mm-mm. Kimas kite kudasai. Hai, kite kudasai. Oke, kite kudasai. Alfisang lagi ada silakan makan. Makan kita pakai tabemas. Jadinya, Tabete kudasai. hai, tabete kudasai. Oke, ada yonde kudasai, kite kudasai, tabete kudasai. Sekarang kita coba untuk bikin kalimatnya ya. Misalkan, tolong baca kanji yang sulit ini. Kita mulai dari Ekasang. Yang sulit ini kono Betul, jadi dibalik ya. kono no muzukashi Kono no eh muzukashi muzukashi kanji kanji. wa Kanji kita posisikan dia sebagai objek, kanjinya. kanji ni Objek, objek berarti pakai kanji wo kanji kanji wo o, kanji o. yonde kudasai. Hai, yonde kudasai. Oke. Nah, tadi Eka-san kayak ada agak ragu-ragu di bagian kono no muzukashi. Yang betul, no-nya tidak perlu dipakai. Jadi cukup kono muzukashi kanji. Oke, kalimat yang kedua, Alfisang. Besok pagi tolong datang jam 8. Hasta hachiji ni Hachiji ni. kite kudasai. Hai, kita kudasai. Nah, paginya nih belum masuk nih. Harusnya kan pagi dulu ya, asano asita ya kalau dibalik ya. Tapi kalau kita mau bilang besok pagi, ini urutannya sama kayak bahasa Indonesia, ashtano asa. Oke ya, sekarang kalimat yang ketiga, Eka-sang, silakan makan kue yang manis ini. Kono amai keki wo tabete kudasai. Hai, tabete kudasai. Kono amai keki o tabete kudasai. Oke, nggak ada masalah ya, kalimatnya sudah lancar. Coba dibaca lagi satu kali lagi ya dari awal. Dari Alfisan coba baca yang ini. Kono muzukashi kanji o yonde kudasai. Hai, oke. Kalimat yang kedua, Eka-sang. Asta no asa hachiji ni kite kudasai. Hai. Kalimat yang ketiga, Alfisan. Kono amai kuki o tabete kudasai. Oke. Tadi dibacanya keki atau kuki?
Ke- Keki. Keki, iya. Karena antara keki dan cookie itu beda. Cookie, iya. Kalau Iya, keki iya. itu adalah cake gitu ya, kue semacam kayak kue tar kayak gitu. Tapi kalau untuk cookie yang tulisannya begini cookie, ini adalah cookie. Cookies. Betul, Cookies ya, Say? cookies. Betul. Jadi apa namanya cookies, kue-kue kering kayak gitu, biskuit itu masuknya ke cookie. Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Pola kalimat yang kelima di sini ada T kara. Jadi kata kerja bentuk T ditambahkan dengan kara. Yang mana bisa membentuk arti setelah. Setelah. Misalkan kita kalau mau bikin setelah makan. Apa Alvisa? TBT Kara. Hai, tabete kara. Betul, dari tabemas jadi tabete kara. Kara. Setelah bangun, Eka Sang. Okite kara. Hai, okite kara. Setelah minum, Alvisa. Minum nomimas Mm-mm. menjadi nonde Kara. Hai, nonde kara. Oke, iya. Jadi dari nomimas jadi nonde kara. Nonde Kara. Hai, nonde kara. Nah, sekarang kita coba bikin kalimat yang pertama. Eka Sang, setelah cuci tangan, makan nasi. Setelah cuci tangan. So, setelah cuci tangan berarti tewo arate Karate, arate kara kara. gohan wo tabemasu. Hai, gohang o tabemas. Tabemasu. Hai, Teo arate kara gohang o tabemas. Jadi memang harus kita terjemahkan dulu dari bagian awal ya, yang ada di depan, setelahnya dulu. Setelahnya adalah yang bagian depan ini. Setelah cuci tangan, Teo arate kara. Berarti kalimatnya kalimat depan dulu yang dibuat, baru kalimat belakang gitu ya, saya. Betul, iya, gitu. Hmm. Kan di Hai, sini hai. ada apa namanya? Ada dua aktivitas ya gitu. Ngapain dulu baru ngapain. Yang ngapain duluannya memang harus ditaruh di depan. Setelah cuci tangan, makan nasi. Hai, arigato sensei. Oke. Dari Alfisa ada yang ditanyakan? Boleh ya, Nggak baik. ada sih. Hai. Kalimat yang kedua sekarang Alfisang. Setelah belajar, tidur. Benjoshi Tekara Mm-mm. Okimas. Oke, Mas bangun. Oh, tidur Nemas. Hai, Nemas. Oke. Hai. Benkyo shitekara nemas. Benkyo shitekara nemas. Kalimat berikutnya, Eka Sang. Setelah makan pagi, pergi ke sekolah. Asa gohan wo Mm-mm. tabete kara Hai, tabete kara. gakoe Hai, ikimasu. ikimasu. Oke, hai, i desu ne. Asa gohan o tabete kara gakkoe ikimasu. Hai. Nah, di sini saya tambahkan untuk keterangan partikel e ya yang menandakan kita pergi kemana. Itu selain pakai partikel e bisa juga pakai partikel ni. Oh, nih. Nah, jadi bisa juga pakai nih. Jadi misalkan kalau nanti Minasang menjumpai ada yang pakai nih, biar tidak bingung kok dia pakai nih. Nah, itu fungsinya sama aja seperti partikel e. Gakko ni ikimasu bisa. Hai, kokomade shitsu mau nggak arimasu ka? Arimasen sensei. Arimaseng. Oke, aman ya. Baik, kita lanjut. Hai, ke pola kalimat berikutnya. Pola kalimat yang keenam kita bisa ucapkan ini temo i. Temo i. Artinya adalah boleh melakukan suatu hal. Misalkan boleh makan, Eka Sang. Boleh makan tabete temo ii. II, iya, walaupun tulisannya II, tapi kita bacanya I. Nah, sekarang Alfi Sang boleh baca. Yonde Moi.
Hai, yondemo i. Oke. Boleh pulang, Eka-san. Boleh pulang Mm-mm. kairim Hai, kait kaite kait kaite mo ii kaitemo i. Hai, mo kaitemo. i mo i Kaitemo i. Kairimas kelompok berapa ini? Kairimas. Kata kerja kelompok berapa? satu ya sensei. Satu, betul. Kairimas, kata kerja kelompok satu. Nah, sekarang kita coba bikin kalimatnya. Alfisang, boleh makan nasi di kelas? Kelas kurasu ya, Sei? Kurasu boleh. Selain kurasu, bisa juga kita pakai kyoshitsu. Oke, Hai, sip. kyoshitsu. Oke, kita pakai Yes. kurasu aja, nggak apa-apa. Kurasu. Kurasu de Mm-mm. gohan o Hai, tabete mo i. hai. Tabetemo i. Nah, supaya mengakhiri kalimatnya punya kesan yang lebih sopan, berarti harus ditambahkan, ditutup dengan Des. hai desu. Des. Oke. Hai. Kurasu de gohan o tabetemo i desu. Des. Sebetulnya kita pakai tabetemo i aja bisa tanpa pakai des ya, tapi kalau nggak ada desnya itu kurang sopan. Jadi supaya lebih menambah kesopanan, kita harus tutup dengan des. Tabetemo i des. Ya. Hai, di sini Alfisang sudah bagus pakai partikelnya. Setelah kurasu, dia kasih D di sini. Nah, sekarang Eka-sang, boleh minum kopi? Kohiwo Mhm. nondemo ii des. Nondemo i des. Hai. Kalimat yang ketiga, Alfisang, boleh meminjam buku perpustakaan? Buku Perpustakaan apa ya, Sei? Lupa. Toshokan. Hai, Toshokan. Toshokan. Oke, Toshokan. Tosokan Tosokan no Hai, no, Hon. oke. Hong. Hon oh oh ya, Sei. Betul, iya, karena objek pakai o. Hong o. Meminjam Karimas. Karimas. Ya, nah harus dibikin bentuk teh. katemoi. Karimas grup 1 atau 2? Grup 1. Grup 2 dia Katemoi. spesial. Oh itu ya, Pengecualian. itu ya. Pengecualian. Oh iya. Karitemoi. Hai, karitemo i ditutup dengan Des. des. Oke, hai. Toshokan no hong o karitemo i des. Oke, coba kita baca sekali lagi dari kalimat yang pertama. Eka-sang. Kurasu de gohan o tabete mo Oke. i des. Hai, tabetemo i des. Kalimat yang kedua, Alfisang. Kohio nondemo i des. Hai. Kalimat yang ketiga, Eka-sang. Toshokan no hon o karite mo i des. Hai, karitemo i des. Hai. Koko made shitsumo ga arimasu ka? Arimasen sensei. Arimaseng. Alfisang? Arimaseng. Arimaseng. Oke. Nah, sekarang kita kembangkan sekarang. Masih berkaitan sama boleh ya. Jadi, bolehkah? Jadi kita akan bikin kalimat minta izin. Bolehkah? Yang dipakai adalah temo i desu ka? Jadi tinggal ditambahkan desu ka saja. Hai, I desu ka? Hai, oke. Kita coba kalimat yang pertama, misalkan, apakah boleh makan nasi di kelas? Eka-sang. Kurasu de Mm-mm, gohan o mm-mm. tabete mo i desu ka? Hai, tabete mo ii desu ka? Oke. Kurasu de gohan o tabete mo ii desu ka?
Kalimat yang kedua, Alfisang, apakah boleh minum kopi? コーヒーを Mm-mm. 飲んでもいいですか? Hai, nondemo ii desu ka? Kalimat yang ketiga, Eka-sang, apakah boleh pinjam buku perpustakaan? Toshokan, Toshokan no Mm-mm. hon o Hai. karite Mm-mm. mo ii desu ka? Hai. Karite mo ii desu ka? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini kan, apakah boleh? Pasti jawabannya iya boleh. Dan pasti nanti akan juga ada jawaban kemungkinan tidak boleh ya. Jadi kita coba prediksi, kita bisa jawab, hai, dozo. Hai, dozo Hai, itu iya silakan gitu ya. Atau kita bisa juga bilang, hai, ii desu yo. Iya boleh. ii desu yo. Iya boleh. Ii. Jadi II itu artinya banyak sekali. Sampai pada saat saya kuliah itu ada yang bikin skripsi tentang fungsi penggunaan kata I secara kontekstual. Jadi kalau I kan sebetulnya artinya yang kita ketahui cuma bagus atau baik ya. Tapi ini secara kontekstual bisa digunakan bermacam-macam. Kayak misalkan yang ini, hai I desu yo, tidak diartikan ya bagus loh. Kan aneh ya, iya bagus loh, iya baik loh. Jadi di sini itu lebih tepatnya iya boleh. Jadi kita ngasih izin kepada orang yang tanya boleh melakukan ini atau tidak begitu. Hai, Hai, sensei. Mm-mm. Ini adalah jawaban yang positif ya. Kalau jawaban negatif, misalkan biasanya, apakah boleh makan nasi di kelas? Gitu biasanya kita bisa menolak dengan sumimasen. Sumimasen. Nanti setelah sumimasen bisa macam-macam ininya, apa namanya, alasannya ya, disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya dibilang tidak boleh gitu aja, Mm-mm. bilangnya apa sih? Tidak boleh, misalkan yang di sini ya, sebetulnya ini pakai pola kalimat yang lain. Kebetulan nanti bisa relate juga dengan yang akan kita pelajari hari ini. Saya sampaikan saja sekalian. Sumimasen, tabetewa ikemasen. Oh, ikimasu. Tabetewa ikemasen. Tadi yang kita sempat baca di awal tadi ya, tabetewa ikemasen. Ini adalah tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Hai, Hai, tidak. sensei. Arigato. Iya, oke. Ada yang pertanyaan lain lagi? Oh iya, saya kalau misal itu berarti harus ada alasannya gitu, saya. Betul, ya ada alasan penolakannya apa gitu. Setelah sumimasen nanti bebas alasannya apa. Di sini alasan detailnya saya tidak berikan karena nanti terkait sama pola kalimat yang lain-lain ya gitu. Jadi nanti bisa diisi dengan alasan. Nah, di sini untuk penulisan kalimat bahasa Jepangnya, di sini saya sengaja kasih spasi ya antar kata. Saya kasih spasi antar kata karena kita masih awal banget belajar bahasa Jepang. Jadi supaya kita bisa penggal tuh satu kata per kata, biar mudah menggalnya, mudah bacanya, dan kita bisa mudah untuk memprediksi artinya. Sebetulnya kalau untuk penulisan bahasa Jepang, tulisan bahasa Jepang itu tidak ada spasi. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada spasi. Nanti kalau minasang udah masuk ke N3, spasi itu ya akan hilang semuanya. Jadi akan gabung semua. Nyambung berarti sensei ya? Nyambung gitu. Jadi tidak akan ada partikel. Nanti kalau udah masuk N3 itu udah hilang partikelnya. Nah, kalau semacam ini kita yang masih awal-awal belajar, lihat sekilas itu loh, bingung kan? Pusing. Ini Iya, mutusnya saya. dari mana ke mana kayak gitu. Jadi karena kita masih apa namanya pemula, jadi diberi bantuan kita tempatkan spasi di setiap akhir kata atau setiap akhir partikel seperti ini. Hai, sensei. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya ya. Nah, ini adalah pola kalimat lawan kata dari temo ides. Temo i atau temo ides tadi artinya boleh. Sekarang ada tewa ikemasen. Jadi sekalipun di sini ada partikel H,
Tidak kita baca huruf hiragananya H, tapi dibacanya wah. Tewa ikemasen. Tewa ikemasen. Artinya adalah tidak boleh melakukan suatu hal. Coba kita ucapkan dulu tewa ikemasen. Kasang, ucapkan 3 kali. Tewa ikemasen, tewa ikemasen, tewa ikemasen. Oke, Alfisang, ucapkan 3 kali. Tewa ikemaseng, tewa ikemaseng, tewa ikemaseng. Oke, ya karena ini pola kalimatnya nggak panjang ya, jadi kita harus berulang kali untuk mengucapkannya supaya lebih gampang terbiasa. Baik, tidak boleh makan, Alfisang. Tabe tewa ikemaseng, Hai, tabetewa ikemasen. Oke, ikemaseng. hai, tabetewa ikemasen. Tidak boleh minum, Kasang. Nonde, nondewa ikemasen. Hai, nondewa ikemasen. Oke. Tidak boleh tidur, Alfisang. Netewa ikemaseng. Hai, netewa ikemasen. Hai, netewa ikemasen. Nah, sekarang kita coba bikin kalimatnya. Tidak boleh duduk di sini, Kasang. Di sini itu pakai koko ya, saya? Betul, pakai koko. Koko suwate Suwate, ikemasen. suwate. Wa ikemasen. Hai, suwatewa ikemasen. Betul, ini dari kata suwari, Mas. Nah, di sini ada yang perlu saya tambahkan. Tadi kan kita perlu duduk di sini. Nah, ini koko saja. Perlu partikel nih. Koko ni. Hai, Jadi sensei. tempat atau permukaan yang kita duduki itu harus pakai partikel nih. Tadi kalimat yang pertama sudah dibikin sama Kasang. Kalimat yang kedua Alfisang nih. Tidak boleh makan makanan pedas. Makanan tabe mono sih, Makanan tabemono. Pedasnya apa? karai. Karai. Jadi harus ditaruh di depan. Makanan pedas ya. Mana tadi? Makanan pedas, jadi harus kita balik pedas makanan. Karai tabemono. Ha-ha. Karai tabemono. Karai tabe mono o, Mm-mm. tabe tewa ikemaseng. Oke, hai. Karai tabemono tabetewa ikemasen. Sekarang kalimat yang ketiga, Kasang. Tidak boleh parkir mobil di sini. Koko ni Mm-mm. kuruma o Mm-mm. cu apa kalau parkir itu apa ya, saya? Kalau Cusa parkir, kalau Chusajo, Chusajo itu itu tempat. tempatnya, iya, Chusajo itu tempat parkir mobilnya. Nah, kalau kita mau bilang parkir mobil, kata kerja yang dipakai adalah tomemas. Oh, tome mas. Tomemas. Berhenti ya, saya? Berhenti, betul. Kita bedakan di sini ya, untuk tomemas, bentar. Kita bedakan di sini, kalau tomemas itu adalah memberhentikan. Literalnya ya, itu adalah memberhentikan atau to stop. To stop. Karena kalau kita mau bilang berhenti, misalkan mobilnya dalam keadaan sedang berhenti, nah itu kata kerjanya beda, yaitu kita pakainya tomari, Mas. Tomari, Mas. Tomarima. Berhenti. Berhenti. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya terkesan dua kata kerja yang sama ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, hal-hal semacam ini nanti harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan tomemas memberhentikan atau menghentikan, menghentikan ini termasuk dalam kata kerja transitif. Transitif ini yang perlu objek. Sedangkan kalau berhenti, dia adalah kata kerja apa kemarin yang tidak perlu objek? Masih ingat? Intransitif. Betul, intransitif. Itu yang tidak perlu objek. Gitu, ada tomemas dan tomarimas. Dan dia kan, apa namanya, dua kata kerja yang berbeda, jenis kelompoknya kata kerja pun beda. Tomemas adalah kata kerja kelompok Dua. 2. Tomarimas? Satu, sensei. 1, iya.
Satu. Jadi nanti juga akan berpengaruh pada cara perubahan bentuk kata kerjanya juga. Oke ya. Hai, Sensei. Jadi kita sudah jelas di sini pakainya adalah tomemas. Nah, tomemasnya harus diubah menjadi bentuk T. Tomete Mm-mm. wa ikemasen. Hai, tomete wa ikemasen. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi dari awal dari Alfisang. Hai, sei. Koko ni suwate wa ikemasen. Ikemasen. Oke, kalimat yang kedua, Kasang. Karai tabemono wo tabete wa ikemasen. Hai, kalimat yang ketiga, Alfisang. Koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Ikemasen. Oke. Hai, kokomade shitsumo ga arimasu ka? Arimasen. Arimasen, Sensei. Maseng ya, oke. Aman ya, tewa ikemasen. Boleh tidak boleh kita sudah tahu sekarang. Hai, kata kerja berikutnya adalah temo yang bisa kita artikan meskipun atau walaupun. Meskipun atau walaupun. Nah, di sini misalkan meskipun makan, kira-kira jadinya apa, Alfisang? Tabete temo. Tabe temo. Temo. Jadi T-nya satu saja, hai. Satu. Tabe temo, Tabe hai. Jadi temo. T-nya satu saja. Nah, ini berikutnya meskipun bekerja. Hataki ite. Hata? Hataraki ite mo. Hatara ite. Oh ya, ite mo. Hai, hatara ite mo. Coba sekali lagi, hatara ite mo. Hatara ite mo. Hai, oke. Jadi bagian ki-nya diganti ite. Hai, Sensei. Ini memang panjang sih, hataraki mas, jadi kita agak ribet untuk bikin bentuk T-nya. Oke, berikutnya adalah meskipun bertemu. Alfisang, apa bertemu? Aimas. Aimas, betul. Bentuk T-nya jadinya Atemo. attemo. Hai, aimas attemo. Nah, sekarang kita bikin kalimatnya ya. Dari Alfisang yang pertama, meskipun sedang turun hujan, saya tetap pergi sekolah. Ini untuk saya tetapnya tidak perlu diartikan ya, yang ada di dalam kurung tidak perlu diartikan. Di sini saya tambahkan supaya dalam bahasa Indonesianya itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, bikin dulu meskipun sedang turun hujan. Amega futemo. Futemo, oke. Amega futemo. Gakou e Gakko ikimasu. ikimasu. Oke. Amega futemo gakkoe ikimasu. Ini sudah benar. Dan ada satu kemungkinan lagi ya kalimatnya yaitu amega. Karena tadi kita bilangnya adalah meskipun sedang turun. Kalau sedang turun itu kan kita pakainya futteimas ya. Futteimas. Futteimas. Nah, nanti kalau kita pakai format teimas, yang dikenai perubahan adalah bagian imasnya. Sehingga jadinya fute itemo. Fute ite. Fute itemo. Jadi fute imas diubah jadi fute itemo. Fute itemo. Yang manapun bisa dipakai, cuma di sini saya kenalkan supaya menasang nanti tidak bingung kalau kok ada fute itemo gitu, kok ada T-nya ada dua gitu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi yang dipakai adalah perubahan dari bentuk T-imasnya diganti itemo. Sekarang kalimat yang kedua, Kasang, panjang nih. Meskipun ada banyak uang, saya tetap tidak ingin beli rumah. Okane. Ooi. Oi, kalau banyak untuk uang itu okane ga taksang. Oh, takusan. Oh, hai, Sensei. Hai, taksang. Okane ga takusan ada arimas. Arimas.
arimas. Ari- Ate. Hai, ate mo Atemo. tidak ingin beli rumah. Ya, ingin pakai rumah dulu. Rumah Rumah dulu. uci. Mm-mm. Uciwo. Ucio, Beli kai mas ya saya. kaimas. Dijadikan ingin dulu. Kain kaitakunai. Kaitai, betul. Kaitai ingin Kai beli ya. I paling belakang diganti ya kunai. Mm-mm. kunai. Takunai. Ditutup dengan Des ya. des. Gitu. Oke. Nah, di sini saya tambahkan penjelasannya. Kenapa di sini setelah okane kok pakai ga, tidak pakai wa, kayak gitu. Karena kita lebih mengutamakan okane, sesuatu yang kita tonjolkan untuk lebih lebih difokuskan pada saat kita berbicara. Nah, di sini selain itu, kenapa pakai ga? Karena kita sedang membicarakan adanya keberadaan suatu benda. Kalau nani-nani ga arimas. Keseringan itu yang digunakan. Nah, oke. Sekarang kalimat yang ketiga. Walaupun naik taksi, saya tetap akan terlambat. Tadi tanya terlambat ya. Okuremas. Iya, okuremas. Hai, Okuremas. Kita sensei. taruh di belakang dulu. Okuremas. Oke. Alpisang, walaupun naik taksi. Takusio. Takushi. Salah. Takushi. Nah, kalau takushi, kendaraan yang kita naiki itu harus pakai partikelnya nih. Oh, Mm-mm. takusini Uh-uh. notemo. Hai, not temo. Betul. Dari kata norimas. Not temo. Norimas. Akan Langsung aja pakainya oku. oh, Remas. Ha-ha. okuremas. Oku remas. Betul. Jadi kata Akannya nggak kerja. diartiin sih. Akannya ini dia masuk jadi satu dengan bentuk mas. Oh, iya. Gitu. Jadi bentuk mas itu salah satu fungsinya bisa memberikan arti akan. Akan belum terjadi. Hai, akan terlambat okuremas. Hai, taksini notemo okuremas. Betul. Jadi di sini harus kita ingat-ingat ya, kendaraan yang kita naiki itu dia pakai partikel ni. Nih. Hai. Nah, ini saya tambahkan dulu berkaitan dengan naik turun kendaraan ya. Takushini norimas ini adalah naik taksi. Kalau turun dari taksi bilangnya apa? Turun itu orimas. Orimas. Partikelnya? Uwo. Uwo ya sih ya? Bukan. Betul. Oh, betul. Jadi ini yang harus kita hafalkan. Takushini norimas, takushi o orimas. Kenapa partikelnya o? Karena kita meninggalkan taksi. Kalau kita turun dari sebuah kendaraan kan kita tidak lagi berada di kendaraan tersebut kan. Gitu. Jadi Hai, partikel o di sini menunjukkan tempat yang kita tinggalkan. taksi. Pola kalimat berikutnya ini masih berkaitan dengan temo yang barusan kita pelajari tadi ya, ada meskipun atau walaupun. Tapi di sini ditambahkan kata kamai maseng. Kamai maseng. Kamai maseng artinya adalah tidak masalah. Nah, ini kita langsung aja bikin kalimatnya. Kalimat yang pertama, Alfisang. Meskipun makan makanan pedas, tidak masalah. Tarai tabemono o tabetemo kamaimaseng. Hai, kamaimaseng. Oke. Karai tabemono o tabetemo kamaimaseng. Hai, kalimat yang kedua, Eka-san. Meskipun tidur di lantai, tidak masalah. Lantai itu apa ya sih? Kemarin, Yuku. Yuka. Hai. Yuka. Yukani. Yukani, betul. Yukani. Yukani. Netemo. Hai. Netemo. Kamaimasen. Kamaimaseng, oke.
Netemo kamaimasen. Nah, di sini saya tambahkan penjelasan lagi tentang penggunaan partikel ya. Ini sering pertanyaan yang saya dapatkan. Kalau tidur di itu pakai D atau pakai ni? Itu sering sekali muncul pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua partikel ya. Yang pertama adalah partikel ni. Partikel ni kita gunakan jika ini mengacu pada permukaan langsung yang menyentuh badan kita pada saat tidur. Ada satu lagi yaitu D. Kalau D itu menyatakan tempat yang lebih luas. Tempat yang lebih luas, misalkan heade nemas. Tempat atau ruangan yang lebih luas. Dulu saya kuliah nggak ada nih dijelasin kayak gini. Kuliah padahal sedetail ini tuh nggak ada dapat penjelasan. Saya dapat penjelasan ini tuh kemarin saya beli buku yang dari Jepang itu penulisnya Nihonjin asli ya kayak gitu. Dia ngejelasinnya itu nggak terlalu banyak teori. Dia tuh cuma ngejelasin pakai gambar. Jadi ada orang bebaring di yuka di atas lantai sama orang tidur di kamar. Nah, dari situ tuh langsung bisa, oh iya ya. Jadi paham sekarang bedanya apa. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga ya. Ini adalah kalimatnya Alfisang. Meskipun berjalan kaki 10 km, tidak masalah. Kilometer itu apa itu? Nah, meter ini ya. Me-nya yang panjang. Kilometer. Hai. Kilometeru. Kilometeru. Jalan kaki apa? Aruite. Aruite, betul. Arukimas ya, awalnya adalah arukimas, harus dijadikan bentuk T menjadi aruite mo. Aruite mo. Kamaimasen. Hai, kamaimasen. 10 kilometeru aruite mo kamaimasen. Nah, ini lebih gampang nih, yang pola kalimat nomor 10. Te mimas. Mimas yang selama ini kita pelajari itu apa artinya? Mimas itu melihat, melihat, menonton ya. Nah, ternyata ada mimas satu lagi, artinya beda. Saya tuh heran kenapa sih orang Jepang itu nggak bikin kosakata lain gitu. Janganlah mirip-mirip, kita kan repot kalau ngapalin ya gitu. Nah, mimas yang ada di sini artinya bukan nonton, artinya bukan melihat, artinya adalah mencoba. Mencoba. Jadi nanti kita bisa bikin kalimat mencoba makan, nyobain nulis, nyobain dengerin, kayak gitu ya. Kita mencoba makan. Tabemas Eka-san. Tabete mimas. Hai, tabete mimas. Mencoba menulis, Alfisang. Menulis kaite. Hai, kaite. Kaite mimas. Hai, kaite mimas. Mencoba mendengarkan, Eka-san. Kiite Hai. mimas. Hai, kite mimas. Oke. Kite mimas. Kita coba kalimat yang pertama, Eka-san. Mencoba menulis kanji. Kanji wo kite mimas. Menulis. Kalau kite mendengarkan. Menulis kaite mimas, sensei. Hai, kaite Maaf. mimas. Daijoubu desu. Hai. Kaite mimas. Kanji yo kaite mimas. Oke. Alfisang mencoba membuat kue sendiri. Sendirinya dulu. Keki ya. Hitori. Hitori itu satu orang. Nah, ini kita bedakan juga ya. Membuat kue sendiri, ini kita pakainya yang by myself. Oh, by Pakai by myself, jadinya jibunde. 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 Keki o. Keki o. Tsukute. Mimas. Hai, tsukute mimas. Tsukute mimas. Dari tsukurimas. Nah, satu lagi nih. Kalimat yang ketiga, Eka-san.
mencoba pergi ke Jepang sendirian. Hitoride, Di sini alone ya. Hitoride. Nihon Mm-mm. ikimasu. Ite, Mm-mm. itemimasu. Hai, ite mas. Oke. Hitoride. Nah, di sini kita bisa kan ya merasakan bedanya. Hitoride. Hai, Sensei. Baik. Untuk perubahan kata kerjanya sudah betul Eka Sang ikimas pengecualian jadinya ite mimas. Ite mimas. Coba kita baca sekali lagi Alfisang. Kalimat yang pertama, yonde kudasai. Kanji o kaite mimasu. Hai. Kalimat yang kedua, Eka Sang. Jibun de keki o sukute mimasu. Hai, oke. Kalimat yang ketiga, Alfisang. Hitoride nihone itemimasu. Ite mimas. Oke. Nah, ini untuk perubahan bentuk kata kerja untuk bagian mimas yang nanti bisa dimodifikasi. Misalkan kalau ini aktivitasnya sudah terjadi. Kanjio kaite mimas. Kalau sudah terjadi jadinya gimana perubahannya? Mimasta. Hai, kaite Mimasu. mimashita. Betul. Mima- Kaite mimashita. Kita coba ambil ini aja deh ya. Kaite mimashita. Nah, sekarang kita coba modif-modif nih bisa gitu. Jadi misalkan sedang mencoba menulis kanji. Kira-kira jadi gimana kalimatnya, Alfisang? Kanji. Kanji o Kanji oh, menulis kai kait kaite kaite, im- terus ada sedang ya. imas. Kaite, Mimas. mas. Nah, Imas. untuk bagian sedangnya kan harus pakai sedang nih. Jadi yang kena perubahan mimas. Mimasnya yang harus diubah menjadi bentuk T. Mite, Ote imas. gitu. Kaite, Oh, mite, imas. Omite imas. Mm-mm. Kita coba lagi misalkan. Silakan coba menulis kanji. Ini silakan atau tolong ya. Jadi dia ngasih perintah sopan. Kanji o Hai, kaite kaite. kaite kudasai. Mencobanya belum? Oh, kaite te kudasai. Kaite. Alfisa mau bantu? Te mite te kudasai. Hai, oke. Mite kudasai. Gitu. Hai. Jadi bisa kita kembangin lagi. Silakan coba Berarti Bila. cobanya itu di ini ya saya diubah dimodif. jadi ya ya Mm-mm. jadi T. Jadi te kudasai. Jadi pokoknya kalau ada perubahan kata kerja dalam satu kalimat, itu pasti yang kena adalah kata kerja paling belakang. Mayoritas ya, tidak semuanya, tapi mayoritas. Yang kena adalah bagian belakang, semacam ini. Berarti ini mite kudasai itu coba ya saya bukan Coba. melihat. Betul, Hai. mite kudasai yang ada di sini itu adalah cobalah. Cobalah untuk melakukan apa. Itu. Jadi kita memang harus aware juga ya, kapan sebuah mimas ini diartikan menonton atau melihat, atau dia diartikan sebagai mencoba. Berarti harus tahu kalimatnya Arti. dulu gitu ya saya. Betul, iya. Jadi harus tahu arti per kata dalam sebuah kalimat. Dan ini tuh di bagian awal pasti kita merasa kesusahan ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa, itu nanti akan otomatis kita bisa, otak kita itu bisa mengenali, oh ini mimas untuk artinya melihat, oh ini mimas untuk artinya itu mencoba melakukan suatu hal kayak gitu. Kita coba Hai, sekali lagi Sensei. ya. Masih ada waktu sebentar, saya tambahkan di sini, misalkan tidak boleh mencoba menulis kanji. Tidak boleh
Coba Eka-san, Alfi-san sekarang yang coba. Kanji o Mm-mm, kaite mm-mm. kaite mitemasen. Mitewa, Apa? Mitewa Oh, mitewa ikimasen. hai. Mitewa, ike, Ikimasen. masen. Yang tidak boleh tadi. ikemasen. Oh, Mm-mm. hai saya. Itu udah Tidak lupa boleh saya baru mencoba. sebentar. Daijoubu desu yo. Biasa, masih barusan kenalan ya. Nanti supaya tidak gampang lupa, nanti Hai, setelah ini saya kasih PR. Hai sensei. Oke. Jadi tidak boleh mencoba tuh. Kita bisa modif lagi. Jadi mitewa ikemasen. Ada pertanyaan yang lain kah? Cukup. Arimasen. Cukup ya. Sudah pusing ya. Baik, iya karena waktunya sudah habis. Sebetulnya kita masih ada kurang satu lagi ya. Satu tapi banyak ini. Jadi untuk yang pola kalimat berikutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Walaupun tinggal satu, Hai. banyak. Gitu. Jadi kita stop di sini dulu. Oke. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Otsukare sama Otsukare sama deshita.